Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang menarik tentang ELA, kata Roy Suryo, Error Level Analyze, teman-teman. Ini saya akan coba mau menjelaskan kepada kalian semua dengan cara yang mudah dipahami untuk kita membantah, memberikan argumen atas setiap penyebaran-penyebaran berita-berita yang memfitnah Bapak Jokowi. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, teman-teman, saya mau kembali lagi untuk sounding ini bahwa sebentar lagi kami akan berangkat untuk pergi ke rumah Pak Jokowi. Tanggal 20 kami semua para YouTuber Nusantara akan sudah berada di Solo untuk melakukan pertemuan di sana. Ya, kita pertama akan gala dinner bersama dengan Pak Jokowi di hotel. Kemudian besoknya lagi kita akan wawancara atau podcast bersama dengan Bapak Jokowi. Dan juga ada banyak sekali agenda-agenda yang sudah dipersiapkan di Solo, di Yogyakarta, dan di Jakarta, teman-teman. Doakan agar supaya segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan dalam kehidupan saya. Ya, ini adalah satu momen yang tidak akan saya sia-siakan. Saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkontribusi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan saya kado terindah sepanjang hidup saya. Tanggal 20 April adalah hari ulang tahun saya, teman-teman. Dan tanggal 20 April saya akan melihat Pak Jokowi secara langsung. Thanks to God, thanks to you all. Terima kasih banyak. Ya, kalian sudah membantu saya meringankan beban perjalanan saya. Kalian sangat luar biasa, memberi bantuan tanpa pamrih. Dan juga jika ada teman-teman yang tergerak hatinya untuk meringankan, berkontribusi teman-teman untuk biaya-biaya yang saya butuhkan di sana, teman-teman, silahkan kalian bisa lihat nomor rekening di bawah ini. Nomor WhatsApp saya ada di sebelah sini, teman-teman. Ya, karena mungkin teman-teman yang lain itu 1 minggu berada di sana dalam agenda ini, tapi saya akan berada 2 minggu di Pulau Jawa, teman-teman. Saya memakai momen ini untuk sekalian saya mengajak ibu saya untuk bertemu dengan keluarganya di Malang yang seumur hidupnya sampai beliau sudah umur yang sudah semakin tua ini belum pernah ketemu dengan saudaranya yang ada di Malang. Kami juga baru tahu keluarga kami di Malang itu baru beberapa tahun yang lalu. Ya, kami nggak ada kontak sama sekali. Tapi bersyukur kepada para subscriber yang sudah membantu mencari keluarga kami di Malang dan ketemu. Mereka punya foto-foto, mereka punya dokumentasi tentang kakek dan nenek saya yang dari Malang pergi ke Manado sampai mereka tutup usia nggak pernah balik lagi di Malang, teman-teman. Makanya perjalanan ini akan sangat penting bagi saya dan keluarga saya karena ini sekaligus mencapai beberapa impian saya. Impian yang pertama adalah bertemu dengan Pak Jokowi secara langsung, dan kedua adalah membawa ibu saya untuk ketemu dengan keluarga di Malang. Saya spesial berterima kasih untuk kalian semua. Spesial juga mau berterima kasih untuk kakak saya yang ada di Belgia, teman-teman, yang dimana dia benar-benar sangat care, sangat membantu untuk menciptakan ibu saya bisa ikut ke Malang. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua, dan sekali lagi buat teman-teman yang ingin berkontribusi, silahkan teman-teman yang tergerak saja. Saya tidak memaksakan, yang tergerak saja. Oke teman-teman, ya, kita akan segera membahas. Kita akan lihat video ini terlebih dahulu, teman-teman. Sebelum Lebaran persis, itu ada kader partai salah input, ya, atau partai sebar ijazah. Partai sekitaran ibu kota. Ya, itu yang kemudian tiba-tiba melakukan PSI, posting PSI. ya di Twitter. Oke. Ini loh ijazahnya Jokowi. Dari situ saya teliti pertama kali sebelum soal pas foto, ya, ini prosesnya. Saya kemudian melihat dari itu karena kasat mata saya meragukan soal adanya watermark itu logo UGM yang warnanya keemasan itu. Ya, karena masih clear banget emasnya itu. Kita tahu tinta emas itu kalau sudah seusia berapa tahun itu biasanya sudah memudar. Nah, ini masih jelas banget gitu. Saya curiga saya gitu. Ya, ini cetakan baru ini gitu. Kemudian foto. Nah, itu dilihat, kemudian saya besarkan, saya masukkan ke scanner, kemudian saya besarkan, nampak banget gitu. Foto itu dengan capnya itu nggak konsisten. Bagian atas itu yang ada background itu capnya di atas, ya. Tapi ketika masuk ke bagian badan orangnya tuh di atas capnya.
Ini benar. Akhirnya saya masukkan program. Ini ilmiah banget ini. Oke. Namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Nah, itu yang akan kita bahas soal error level analysis. Nah, Error Level Analysis ini bisa melihat kalau ada sebuah gambar atau foto, dia pernah disentuh dengan rekayasa atau tidak. Kalau dia tidak pernah disentuh, tidak pernah diediting, tidak pernah kena retouching namanya, itu gambar itu masih terbaca, bahkan masih terbaca ijazah gitu, masih terbaca meskipun itu udah bentuknya blur. Ijazah ya, ini masih terbaca ya, sekalipun bentuknya blur. Gitu. Jadi, nah, sedangkan kalau gambar yang disebut-sebut ijazah ini, itu dimasukkan, ini maaf ini istilah saya, ya, itu bentuknya kayak bercak-bercak kotoran burung. Berarti kotor semua. Kotor. Bercak-bercak kotoran burung, katanya kotor. Bagian logonya kotor. Jadi pas fotonya Jadi dia mau mengatakan bahwa sekali lagi teman-teman ya. bentuknya blur. Nah, gitu. Gambar atau foto. Oke, saya jelaskan. Jadi yang dikatakan Roy Suryo adalah sebuah image atau foto yang kemudian dimasukkan dalam program ELA ini, Error Level Analysis atau Analyst, itu sekalipun blur, dia akan tetap terbaca jika foto tersebut tidak ada rekayasa, tidak ada editan, maka dia akan tetap terbaca. Dan dalam statement ini Roy Suryo mengatakan bahwa Pak Jokowi ketika ijazahnya dimasukkan ke dalam program Error Level Analysis itu, teman-teman, itu seperti kotoran burung katanya, nggak kebaca sama sekali. Dan argumen ini diperkuat dengan berarti argumennya dia bawa ke berarti Pak Jokowi yang ijazahnya tidak terbaca oleh program ini adalah ijazah yang sudah direkayasa. Dan ini yang saya akan mau uji coba, teman-teman. Ya, saya mau katakan kepada kalian semua bahwa saya bukan ahli, tapi saya hanyalah seorang anak muda yang penasaran dengan hal ini. Dan saya ingin menjelaskan dan membuktikan sesuai dengan program yang saya temukan dalam sebuah website yang kurang lebih sama. Nanti saya akan jelaskan juga cara kerja program itu kepada kalian agar supaya ini bisa lebih jelas, teman-teman. Ya, saya melakukan riset juga terbatas di dunia yang penuh dengan keterbukaan informasi yang ada di internet sekarang ini, apalagi sudah adanya ChatGPT, kita bisa tuh untuk mencari tahu segala sesuatu yang perlu kita tahu. Makanya kalau mau katakan saya ini ahli, tidak, saya nggak terlalu mengerti bahasa pemrograman. Tapi untuk mencari tahu hal-hal yang seperti ini, kita harus bersifat kritis, teman-teman. Jangan serta-merta hanya dengan perkataan-perkataan seperti ini, screenshotan seperti ini, kemudian kita sebagai masyarakat awam yang tidak terlalu paham soal program-program, lantas mau mempercayainya. Saya mau mengajak kepada kalian semua, apalagi anak muda, jangan mudah tergiring opini. Kita harus berpikir kritis dan pelajarilah apa yang mereka lakukan. Kalian cari tahu soal program, misalnya ELA yang disebutkan oleh Roy Suryo ini, kita cari tahu apa sebenarnya soal ELA ini. Sebenarnya ini sudah saya bahas di live streaming saya, tapi saya mau bahas kembali lebih detailnya agar supaya ini jangkauannya bisa lebih luas dan saya berharap ini bisa mengedukasi teman-teman semua di rumah. Ya, jadi ELA ini adalah Error Level Analysis. Ini berbicara soal exposure, brightness, kontras, saturasi, ya, ketajaman, pokoknya pencahayaan yang diambil dari masing-masing gambar. Saya katakan bahwa teman-teman perlu ketahui bahwa setiap gambar, sekalipun itu mempunyai ratusan miliar gambar di dunia ini, tidak ada satupun level pencahayaan, level kontras yang sama. Pasti semuanya akan berbeda, teman-teman. Pasti level pencahayaan yang ada akan berbeda, kecuali itu duplicate. Ya, levelnya akan berbeda. Makanya ini adalah sebuah program yang akan menganalisa jika ada sebuah gambar yang ditempeli dengan gambar lain atau diedit. Makanya saya setuju dengan Roy Suryo. Dia akan mengetahui level yang berbeda dalam sebuah gambar. Jadi jika gambar itu ada editan, dia akan terlihat jika gambar itu di breakdown. Makanya error level analysis. Nanti saya akan coba tunjukkan seperti apa cara kerjanya, teman-teman. Mungkin kita akan langsung saja untuk membahas lebih detail soal error level analysis.
Seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo. Dia mengatakan kan tadi bahwa jika sebuah gambar tidak tersentuh dengan editan, maka gambar itu akan terbaca tulisannya sekalipun itu ngeblur. Dan statement dia bahwa ijazah yang dia masukkan, ijazah Pak Jokowi yang dimasukkan katanya seperti bercak kurung gak kebaca. Saya akan coba masukkan foto ijazah Pak Jokowi, apakah seperti yang dia katakan atau dia hanya menyebarkan kebohongannya saja. Ini adalah sebuah hal yang menarik buat saya teman-teman ya. Dan pasti menarik buat kalian. Kita akan coba langsung untuk menjelaskan lebih detail soal Ella ini. Di sini saya sudah mempunyai gambar. Sekilas gambar ini ada sebuah kota. Ini pemandangan dari sebuah tempat tinggi di gunung teman-teman. Dan ada kota yang ada seperti UFO di atasnya. Sekilas terlihat, wow ini real ya. Di dunia yang sekarang, apalagi Photoshop yang sudah semakin hari semakin canggih, kadang kita tidak bisa membedakan mana foto asli, mana foto editan atau bukan. Makanya kalau teman-teman lihat foto-foto seperti ini, UFO alien, jangan dulu mudah percaya karena bisa saja itu editan. Nah, saya sudah mempunyai foto di sini dan di website ini sudah menyediakan bukan hanya Ella, tapi ada clone detection. Dia mendeteksi kalau ada gambar-gambar kayak yang di copy paste untuk memperbanyak misalnya awan dan sebagainya. Di sini juga adalah noise analyze ya, level sweep, luminance gradient, principal component analyze, lengkap teman-teman. Tapi di sini juga ada yang dibahas oleh Roy Suryo adalah error level analysis. Ini semakin seru, semakin menarik teman-teman. Ya. Nah, di sini ini adalah materi gambar yang akan kita lihat sebagai pembelajaran dulu. Ini ya, terlihat sekilas bahwa foto ini adalah foto yang real. Akan tetapi, ini kita akan mulai melihat mencari tahu apakah foto ini diedit atau tidak. Kita masuk yang pertama dulu, yang clone detection. Nah, clone detection ini fungsinya adalah bagaimana untuk mendeteksi gambar yang diduplicate, teman-teman. Misalnya seperti ini ya. Saya coba lebih minimal detail. Ya, teman-teman bisa melihat di sini. Sebentar ya. Dia masih memprocessing. Sebentar saya refresh saja dulu. Ini gambar aslinya. Kemudian ini clone detection-nya, teman-teman. Ya. Nah, clone detection-nya dia mendeteksi ada gambar yang kemudian exposure-nya itu benar-benar sama persis, teman-teman. Atau gambar yang sama. Misalnya awan ini terdeteksi teman-teman. Berarti ini adalah duplicate. Berarti awan yang ditambahkan teman-teman. Nah, kalian lihat. Ini adalah awan yang sama. Jadi kita lihat. Ini adalah dua awan yang sama. Jadi jelas-jelas ini kalau lewat clone detection saja. Sudah jelas ini adalah gambar editan. Dua ini adalah dua gambar yang sama. Dan juga ini dan ini. Ini dan ini ya teman-teman ya. Oke, itu adalah clone detection. Dan sekarang kita akan masuk kepada error level analysis. Analisis apalah ngomongnya ya. Error level analysis teman-teman. Dan saya akan klik. Nah, jadi ini exposure-nya, pencahayaannya, itu kalian bisa temukan di sini. Jadi, tujuan dari error level analysis ini, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana tingkat kecerahan, kontras, ketajaman dari sebuah gambar itu. Jadi kalau dari sini kalian bisa lihat kota-kota di bawah ini semua mempunyai level yang sama ya, level error yang sama. Akan tetapi di bagian ini kok kenapa terang sendiri? Ya, di bagian ini jika kalian menemukan ada satu gambar yang perbedaan level kontras, bright, saturasinya itu berbeda dengan gambar yang backgroundnya atau foregroundnya, sudah dipastikan itu adalah gambar yang ditempel dalam gambar ya. Misal ada sebuah gambar, kemudian ada gambar yang diambil, ditempel di situ, kemudian dilakukan pengeditan sehingga terlihat seperti ini. Terlihat seperti ini. Wah, ada UFO nih. Ketika di level analisis, wah, editan. Kelihatan kan perbedaan kontrasnya. Oke,
Saya berharap tunggu, ini dulu ada juga supaya lebih jelas ya. Noise analysis. Nah, beda kan teman-teman? Kalian bisa melihat noise-nya seperti ini, tapi kok ada noise sendiri warna biru noise-nya. Padahal ini bukan warna biru kan? Ini kan warnanya ini. Tapi noise-nya itu bisa membaca, bisa membreakdown warna biru. Level swap juga teman-teman. Kelihatan kan? Ini luminance, pokoknya ini lengkap teman-teman. Bukan hanya membahas soal error level analysis, tapi ini juga membahas soal semuanya. Jadi website ini adalah website yang ingin mengungkapkan sebuah foto asli atau tidak, asli atau editan teman-teman. Jadi ini adalah website yang bagus juga untuk teman-teman bisa mempelajarinya, karena ini bisa membantu kita agar supaya jangan tertipu juga kan. Banyak juga penipuan-penipuan sekarang yang melakukan pengeditan lewat ijazah, KTP, dan editan soal bukti transfer, dan itu banyak sekali teman-teman. Kalian bisa melihat asli real atau tidak lewat website ini. Website ini namanya Forensically ya teman-teman. Oke ya. Jadi ini penjelasan sederhana dulu untuk kalian bisa mengerti tujuan dari error level analysis yang diceritakan oleh Roy Suryo. Dan sekarang untuk poin yang pertama. Dia mengatakan bahwa foto Bapak Jokowi, teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa foto Bapak Jokowi foto ijazah ya, ketika masuk ke dalam error level analysis itu nggak kebaca. Ya. Sekarang kita akan membuktikannya teman-teman. Saya sudah masukkan foto ijazah dalam website ini. Ini foto ijazah Bapak Jokowi ya. Oke ya. Nah, di sini kita akan coba melakukan error level analysis. Apakah ijazah ini seperti yang Roy Suryo katakan tadi gak terbaca atau terbukti dia hanya berbohong? Sekarang saya akan klik error level analysis. Masih terbaca teman-teman. Saya sangat bisa membaca ini ijazah ya. Nggak ada tuh seperti yang Roy Suryo katakan soal kotoran burung dan segala macam. Ini jelas-jelas bisa terbaca ini. Ijazah. Dan yang paling penting di sini kalian bisa melihat level semuanya sama antara foreground, background, antara cap yang ada, cap yang ini, tinta yang di atas, semuanya mempunyai satu level yang sama, membuktikan bahwa ini adalah foto yang sama teman-teman. Keren gak teman-teman ya? Ini tidak ada perbedaan level yang terlalu signifikan. Semuanya sama antara background dan foreground, antara tulisan, cap, dan foto. Semuanya mempunyai level yang sama. Kalian tidak akan melihat perbedaan yang sangat signifikan dari level yang di breakdown ini teman-teman. Coba kita ke noise analysis. Semuanya sama. Semuanya sama teman-teman. Tidak ada yang seperti ini. Misalnya noise analysis. Tidak ada yang ada perbedaan warna yang berubah drastis. Semuanya sama teman-teman. Coba kalian lihat. Semuanya sama. Ya. Level swap. Semuanya terlihat dengan jelas. Noise analysis. Ini juga ya. Saya cuma membuktikan bukan hanya error level analysis, tapi juga dengan noise analysis, teman-teman. Ya, teman-teman bisa melihat error level analysis semuanya sama levelnya, tidak ada yang seperti ini, ya. Tidak ada seperti ini. Kemudian noise analysis semuanya sama. Berarti saya bisa mengatakan Roy Suryo hanya mengada-ada saja atau keliru ya teman-teman ya. Ya, sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Kalau memang benar-benar itu sebenarnya pembodohan teman-teman ya. Kalian bisa melihat ya ini. Sekarang saya akan coba masukkan sebuah foto ijazah Pak Jokowi, kemudian saya tempelkan foto saya untuk membuat perbandingannya teman-teman. Saya akan coba masukkan di sini. Ini ya. Saya masukkan foto saya. Ini hanya apa saja ya teman-teman ya. Hanya sebuah uji coba. Nah kemudian kita coba masuk ke clone detection. Tidak terjadi apa-apa. Ya ada clone. Nah error level analyze. Nah
Coba saya buat lebih terang dulu ya. Dari ini aja ya, secara kasat mata kalian sudah melihat mana level yang perbedaannya sangat signifikan dari level yang lain. Dari ini, dan ini sangat berbeda dengan ini. Jadi akan sangat ketahuan jika ada sentuhan editan, teman-teman. Ada kalian menempelkan foto atau melakukan pengeditan, akan sangat terlihat. Coba kalian lihat dengan ini. Di saat yang ini semuanya sama, levelnya antara foto, cap, kemudian tulisan-tulisan yang ada semua sama. Sedangkan ini saya sudah taruh foto saya sangat berbeda. Ya, sangat berbeda teman-teman. Dan coba noise analysis. Ini noise analysis ini lebih tajam teman-teman ya. Lebih sangat tajam. Kalian bisa melihat noise-nya. Nah, dibanding dengan yang lain. Tapi yang lebih mencolok ini sih. Ini ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini saya mau katakan ya. Berarti secara tidak langsung alih-alih mau menyudutkan Bapak Jokowi dengan temuan soal error level analysis, Roy Suryo menyatakan dan menegaskan bahwa Jokowi mempunyai ijazah yang ditunjukkan beredar hari ini adalah ijazah yang asli. Pak Jokowi berarti mempunyai ijazah yang asli. Kata siapa? Kata Roy Suryo. Akhirnya Roy Suryo mengakui Pak Jokowi mempunyai ijazah yang asli. Dengan statementnya, dia mengatakan jika foto image tersebut tidak pernah tersentuh oleh editan apapun, dia ketika masuk ke dalam program error level analysis itu akan terbaca sekalipun ngeblur. Roy Suryo mengungkapkan bahwa ijazah Pak Jokowi yang beredar hari ini adalah ijazah yang asli. Tepuk tangan dulu teman-teman. Good job Roy Suryo. Ya, Bang, emang itu benar error level analysis? Iya, kalian baca aja ini error level analysis atau Ela, Enima, Ela. Oke teman-teman ya, sudah cukup panjang pembahasan kita. Semoga ini bisa mengedukasi kalian semua. Tetaplah berpikiran kritis, jangan mudah percaya dengan pemberitaan-pemberitaan hari ini. Karena banyak yang pintar-pintar tapi hatinya sudah terlalu sakit sampai melakukan hal-hal seperti ini. Saya pamit dulu, semoga ini bisa mengedukasi. See you on the next video and God bless. Bye guys.